Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke materi adsorpsi. Tentang adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Nanti kita lihat contohnya ya. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik partikel-partikel yang kecil. Kemampuan menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Kita sudah bahas itu sebelumnya bahwa antar sistem koloid, partikel koloid itu ada kayak tarik-menarik yang sama antara partikel-partikelnya sama, dan ada juga yang kayak tarik-menarik antar partikel atau molekul yang berbeda. Nah, kemampuan menarik ini disebabkan adanya tegangan pada permukaan koloid yang cukup tinggi, sehingga bila ada partikel yang menempel akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. Bila partikel koloid mengadsorpsi ion yang bermuatan, ya tergantung muatannya bisa positif, bisa negatif, maka koloid tersebut menjadi bermuatan positif atau negatif bergantung pada partikel apa atau ion apa yang ditarik pada permukaannya. Tentang manfaat adsorpsi ya, ada pada penjernihan air, kita bahas itu juga pada sistem IPAL, pada kimia lingkungan. Kemudian ada untuk menghilangkan bau ya, macam-macam. Ada bau yang misalnya kita lihat ada menghilangkan bau di kulkas ya, misalnya begitu. Itu juga ada yang menggunakan sistem adsorpsi. Kemudian ada juga misalnya pemanfaatan serbuk karbon aktif atau norit. Nah, kita sebelum ke adsorpsi, kita lihat misalnya contoh gambar berikut. Pada 3 tabung ini, 3 wadah ini, bagian yang paling kiri kita lihat semuanya partikelnya homogen sekali, tidak bisa terbedakan siapa terlarut, siapa yang pelarut dan terlarutnya tidak bisa tampak. Itulah yang disebut dengan larutan ya. Pada saat dicampurkan, pada saat dijadikan satu, dihomogenkan, mereka sangat homogen dan tidak bisa dilihat bagian mana pelarutnya dan mana terlarutnya. Itulah yang kita sebut sebagai sistem larutan. Kemudian sistem koloid. Pada sistem koloid masih ada bagian yang dicampurkan di sana, tetapi sangat homogen, tidak mudah untuk dipisahkan. Dan bagian yang lainnya ya, nama lainnya yang antara yang terlarut tadi masih tampak atau yang mau dilarutkan tampak, misalnya pada pembuatan minuman kopi ya, minuman jadi kopi serbuk atau kopi bubuk kemudian diberikan air panas. Nah, nanti di situ kita akan melihat yang dinamakan sistem suspensi. Kalau larutan misalnya adalah larutan gula, larutan NaCl, kita akan bilang dia larutan karena tidak bisa dibedakan. Kita akan lanjutkan tentang koloid hidrofil. Nanti ada hidrofil, ada hidrofob ya. Nah, koloid hidrofil ataupun liofil itu akan lebih kental daripada koloid liofob atau hidrofob. Sol hidrofil tidak akan menggumpal pada penambahan sedikit elektrolit. Zat terdispersi dari sol hidrofil dapat dipisahkan dengan pengendapan atau penguapan. Kita lanjutkan bahwa sol hidrofil ya, pada sol hidrofil tidak akan menggumpal pada penambahan sedikit elektrolit. Ini kita mau membedakan antara sol hidrofil dan sol hidrofob. Jadi kalau hidrofil itu suka air, kalau sol hidrofob tidak suka air. Nah, ini di sini ciri khasnya yang membedakan sol hidrofil dan sol hidrofob. Pada sol hidrofil dia lebih kental daripada koloid yang hidrofob. Sol hidrofil tidak akan menggumpal pada penambahan sedikit elektrolit. Jadi kalau ditambahkan misalnya larutan NaCl, dia tidak akan mudah menggumpal. Zat terdispersi dari sol hidrofil dapat dipisahkan dengan pengendapan atau penguapan.
Apabila zat padat tersebut dicampurkan kembali dengan air, maka dapat membentuk kembali sol hidrofil. Dan ini bersifat reversibel. Pada sol hidrofob akan terkoagulasi pada penambahan sedikit elektrolit. Jadi, pada sol hidrofob justru penambahan elektrolit akan mengendapkan sol tersebut. Sekali zat terdispersi sudah dipisahkan, tidak akan membentuk sol lagi jika dicampur kembali. Kita lanjutkan pada koloid hidrofil. Koloid hidrofil lebih kental tadi ya dibandingkan koloid hidrofob. Ya, di sini misalnya contohnya adalah koloid hidrofil ada sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Ini misalnya pada sol hidrofil. Jadi ada molekul-molekul air karena dia hidrofil suka air, sehingga pada solnya ini pada permukaan sol hidrofil banyak dikerumuni molekul air. Jika pada sol hidrofob ditambahkan sedikit elektrolit, dia justru akan menggumpal ya. Jadi contoh koloid hidrofob ada sol belerang, sol FeOH 3 kali, dan sol logam. Sifat hidrofob dan hidrofil. Nah, tadi yang hidrofil suka air dan hidrofob yang tidak suka air. Pada contoh pemanfaatannya adalah pencucian pakaian menggunakan deterjen apabila kotoran yang menempel pada kain tidak mudah larut dalam air, misalnya yaitu lemak dan minyak ya. Jadi kalau ada kain, baju, kemudian yang kita gunakan atau ketetesan minyak ataupun lemak, maka ketika kita cuci pakai air, minyak atau lemak tersebut tidak mau pergi atau hilang dari kain kita. Maka di sana kita gunakan sabun atau deterjen, maka minyak akan tertarik oleh deterjen. Kita tahu minyak dan air itu tidak mau bercampur sehingga minyak tersebut tetap nempel di kain kita. Untuk menghilangkannya, kita membutuhkan bahan yang disebut emulsifier. Nah, untuk menghilangkan tegangan permukaan, ini deterjen juga berfungsi sebagai surfaktan, yaitu menghilangkan atau mengurangi tegangan permukaan dari minyak yang menempel pada kain, maka di sana digunakan sehingga membentuk emulsi. Ketika membentuk emulsi, minyak itu baru bisa terlepas dari kain. Nah ini ya, karena deterjen larut di dalam air, sementara minyak tidak mau larut di dalam air, kita menggunakan deterjen yang berfungsi sebagai emulsifier antara minyak dan air. Sifat hidrofob dan hidrofil. Ya, ini yang tadi sudah saya ceritakan, misalnya ada lemak atau minyak yang plus kotoran yang lengket pada serat pakaian. Ya. Di sini ini adalah contoh yang gambar yang ini panjang-panjang ini adalah contoh dari deterjen. Panjang-panjang ini misalnya adalah rantai yang kemudian berfungsi sebagai emulsifier. Kemampuan deterjen menarik lemak atau minyak disebabkan pada molekul deterjen terdapat ujung-ujung liofil. Jadi pada deterjen itu mempunyai dua ujung, yaitu ujung liofil dan ujung liofob. Yang satu ujung lainnya yaitu liofob yang menarik lemak dan minyak, sementara liofil yang menarik air sehingga mereka menjadi semacam jembatan yang bisa menarik lemak, minyak, dan kotoran ini dari serat pakaian. Akibat adanya tarik-menarik tersebut, tegangan permukaan lemak dan minyak dengan kain menjadi turun sehingga kuat tertarik oleh molekul-molekul air yang mengikat kuat deterjen. Terima kasih. Tentang gaya permukaan ya, gaya permukaan cair-cair dan gaya permukaan minyak pada cair dan gas. Terima kasih, dan ini adalah literatur pendukungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.